remember way back when you and I were just pretend. I thought I was in love, there was nothing above. I remember I felt it, thought this would never. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kelas matematika lanjutan. Nah, hari ini kita akan membahas kembali masih tentang limit, di mana kita hari ini akan membahas tentang sifat-sifat limit berikutnya. Nah, masih ada 3 nih yang harus kita pelajari, dan kemarin kan sudah ada 5 nih. Seperti kalian lihat, ada beberapa sifat yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu limit fungsi K, di mana dia hasilnya juga akan sama dengan K. Kemudian apabila kita punya limit dengan fungsi X, maka dia hasilnya akan jadi konstanta. Apabila ada kita punya fungsi K dikali Fx, maka K-nya bisa kita letakkan ke depan. Kemudian di sini ada fungsi Fx ditambah atau dikurangkan dengan fungsi Gx, maka ini juga boleh kita pisah. Selanjutnya, keperkalian juga sama, yaitu limit fungsi fx dan dikali dengan limit fungsi daripada gx. Nah, hari ini kita akan bahas 3 sifat-sifat berikutnya. Coba kalian lihat, di sini ada limit dengan fungsi fx dibagi dengan gx. Nah, di sini ada numerator dan denominatornya. Maka sama halnya seperti sifat-sifat sebelumnya. Kita bisa memecahnya menjadi limit fungsi fx untuk x mendekati c, baru dibagi dengan limit fungsi gx untuk x sama dengan c. Nah, tapi di sini kalian perlu catatan nih, bahwa untuk denominator atau penyebut di mana fungsi gx-nya itu tidak boleh nantinya sama dengan 0. Jadi, usahakan untuk yang ada di bawah atau di penyebut itu tidak boleh 0 ya. Nah, maka kemudian barulah bisa diselesaikan limit fungsinya. Baik, bagaimana sih contoh dari limit fungsi fx dibagi gx ini? Mari kita coba. Ya, baik. Mari kita lihat contoh soal untuk sifat berikutnya, yaitu sifat ke-6 yang bentuknya adalah pembagian tadi. Misal, bisa kita lihat pada layar ya, ada limit x mendekati misalkan saja 1 ya. Nah, ada fungsi fx. Fungsi fx itu fungsi yang di atas, contohnya saja adalah 2x ditambah 3. Kemudian dibagi dengan gx. Nah, gx-nya itu kita misalkan saja adalah x min 2. Seperti ini. Maka sesuai dengan sifat-sifat tadi, ini boleh kita pecah ya, jadi penyebut maupun pembilangnya. Limit, kemudian dengan x mendekati 1, dan fungsinya ini yang di atas atau fx-nya adalah 2x ditambah 3. Kemudian dibagi dengan limit untuk x mendekati 1, dan untuk fungsinya adalah x dikurang 2. Baru kemudian kita selesaikan masing-masingnya. Yang pertama, yang di atas, 2x ditambah 3, ini kita bisa gunakan sifat yang nomor 3, yang ada K di depannya, dan ada juga plus 3. Nah, ini bisa juga menggunakan sifat-sifat yang keempat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Atau bisa kita langsung substitusi saja dengan mengganti nilai X-nya dengan 1. 2 kali 1 ditambah dengan 3. Kemudian dibagi dengan, yang di sini juga sama, ada X dikurang 2, penjumlahan dan pengurangan. Atau bisa kita langsung substitusi dengan X-nya adalah 1, dikurang dengan 2. Baru kita selesaikan. 2 dikali 1 adalah 2, ditambah 3, berarti hasilnya adalah 5. Kemudian dibagi dengan minus 1. 5 dibagi minus 1 adalah minus 5. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, boleh kita selesaikan yang di atas dulu, baru yang di bawah, baru kemudian dibagi. Seperti itu. Ini adalah untuk sifat yang ke-6. Mari kita cek untuk sifat berikutnya. Sifat berikutnya. Sifat berikutnya ini adalah sifat yang menggunakan pangkat ya. Jadi fungsi fx-nya memiliki pangkat. Nah, pangkatnya ini bisa jadi 1,
2, 3, dan seterusnya. Maka ini sama halnya dengan limitnya kita kerjakan dulu, yaitu limit fungsi f(x) untuk x mendekati c, baru kemudian dipangkatkan n. Jadi hasil dari limit ini baru kita pangkatkan n tadi. Maka hasilnya itu sama saja dengan memangkatkan fungsi daripada f(x)-nya, kemudian kita cari limitnya. Jadi sama saja, kedua-duanya hasilnya akan sama. Nah, bagaimana sih contohnya? Ini perbedaannya pada n ya. Jadi kalau di sini n-nya itu hanya fungsi f(x)-nya. Nah, kalau yang di sini n itu untuk semuanya. Limitnya juga masuk dengan pangkatnya, seperti itu. Maka ini bisa jadi kita selesaikan dulu limit fungsi f(x)-nya, baru kemudian hasilnya dipangkatkan. Mari kita coba. Baik, untuk sifat berikutnya tadi adalah sifat yang ke-7 ya, di mana kita memiliki fungsi f(x)-nya memiliki pangkat n. Nah, contohnya nih ya, misalkan saja kita punya limit, di mana limitnya itu adalah dengan x mendekati 1, dan kemudian kita cari fungsinya, yaitu fungsinya adalah 2x ya, dikurang 3, misalkan seperti ini, kemudian pangkatnya adalah pangkat 2. Nah, sesuai dengan sifat tadi kan ya, ada pangkatnya berupa n, ada fungsinya f(x), dan juga ada limitnya, serta c-nya adalah 1. Caranya adalah sama, kita bisa buat dulu dalam kurung, di mana limit itu kita taruh di dalam, di mana limit x mendekati 1, seperti ini, untuk fungsinya adalah 2x dikurang 3, kemudian baru kita pangkatkan n. Nah, ini dia bedanya. Kalau di sini n-nya adalah angka 2. Jadi bisa kita ganti bahwa n-nya adalah 2. Seperti ini. Nah, pertama kita selesaikan dulu limit yang ada di dalam kurung. Caranya kita bisa langsung substitusi maupun kita bisa menggunakan sifat-sifat yang sebelumnya, yaitu sifat yang ada penjumlahan maupun pengurangan. Kalau kita bisa langsung substitusi, yaitu 2 dikali 1, baru kemudian dikurangkan 3, baru kemudian dipangkatkan. Nah, ini dia pangkatnya bisa kita letakkan di akhir. 2 kali 1, 2, dikurang 3, berarti minus 1. Baru minus 1-nya kita pangkatkan 2. Minus 1 pangkat 2 sama saja dengan minus 1 dikali dengan minus 1. Negatif ketemu negatif adalah positif, 1 kali 1 adalah 1. Maka hasilnya adalah 1. Nah, ini dia. Jadi perhatikan perbedaannya adalah pada pangkatnya. Kalau di sini pangkatnya hanya milik f(x), kalau diselesaikan nanti bisa kita limitnya dulu kita selesaikan baru dipangkatkan 2 karena hasilnya juga akan sama seperti itu. Oke, ini adalah sifat yang ke-7. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Mari kita lanjutkan ke sifat berikutnya, yaitu sifat ke-8. Berikutnya adalah sifat yang ke-8 nih ya. Sifat ke-8 ini beda sama sebelumnya. Kalau sebelumnya pangkat, kalau ini adalah akar nih. Jadi fungsi f(x)-nya itu punya akar. Akarnya dengan indeks n. Nah, indeks itu apa sih? Ini indeks itu yang letaknya ada di dekat akar. Dan biasanya n itu bisa jadi 2, bisa jadi 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Dimana tadi cirinya juga n-nya harus lebih daripada 0 ya. Jadi tidak boleh angka-angka negatif dan seterusnya. Nah, caranya sama seperti sifat sebelumnya, bahwa kita bisa meletakkan akar itu di luar limitnya. Jadi gini, akar limit fungsi f(x), x mendekati c. Artinya kita bisa selesaikan dulu limitnya apa, baru kemudian hasilnya diakarkan. Seperti itu. Nah, ini kalau pakai akar-akar ya, n itu bisa jadi 2, 3, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Baik, bagaimana sih cara mengerjakannya? Mari kita coba. Kita lanjutkan. Jadi, untuk sifat yang terakhir adalah sifat ke-8 yang bisa menggunakan akar nih. Contohnya seperti apa? Misal, kita punya limit nih ya. Kemudian limitnya itu adalah x dengan mendekati misalkan saja 2. Dan sekarang adalah fungsinya dalam bentuk akar. Anggap aja akarnya adalah x ditambah 1. Nah, di sini saya tidak menggunakan n-nya dengan menuliskan angka. Nah, kalau tidak menuliskan angka artinya ada angka 2 ya di sana. Ya, ada angka 2. Jadi kalau di akar, terus di sini tidak ada angkanya, artinya ada angka 2. Kecuali kita memang asli ada menuliskan 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kalau begitu bagaimana caranya? Yang pertama, kalian bisa taruh akar dulu di sini. Baru limitnya kalian letakkan di dalam. Dengan limit x mendekati 2. Kemudian selanjutnya
ada X ditambah 1. Jadi, di sini kita akan menyelesaikan dulu apabila X tambah 1-nya diberikan limit. Baru kemudian hasilnya nanti diakarkan. Caranya, ini penjumlahan pengurangan ya. Ada juga di sifat-sifat dari limit, atau bisa kita langsung substitusi saja. X yang kita ganti 2, baru kita tambahkan sama 1. Kalau sudah, baru kita selesaikan. Jadi akar 2 tambah 1 adalah 3. Maka jawabannya adalah akar 3. Seperti itu. Karena di sini tidak ada indeksnya atau tidak ada angkanya, artinya ada angka 2 ya di sana. Jadi kalian bisa menyelesaikan, limitnya dulu diselesaikan, baru kemudian diakarkan. Karena akar 3 ya tetap akar 3 aja ya. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi, ya sudah jawabannya adalah akar 3. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah semua sifat-sifat yang sudah saya jelaskan. Ada 8 sifat dari sifat-sifat limit. Jadi, semoga dapat dipahami dan juga dapat diingat ya bahwa limit itu memiliki sifat-sifat tertentu yang mana nantinya bisa kita gunakan untuk mempermudah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit. Nah, selanjutnya mari kita coba berlatih. Apakah kalian sudah paham dengan sifat-sifat sebelumnya yang sudah saya jelaskan? Di sini saya punya 3 soal berkaitan tentang 3 sifat limit yang baru kita pelajari, yaitu yang pembagian, perpangkatan, maupun juga akar. Baik, kalau begitu silakan kalian coba di buku kalian masing-masing. Selamat mengerjakan dan apabila ada kendala silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.